Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Hari ini Selasa 9 Juni 2026 kita akan dibekali oleh firman Tuhan yang menjadi bekal kita pada hari ini. Namun sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Allah Tritunggal, Bapa yang menaungi kehidupan kami. Terima kasih ketika Tuhan membersamai kami dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa yang baik, kami menyadari satu hal, bukan karena kekuatan kami, bukan karena perbuatan baik kami, melainkan karena anugerah Tuhan yang terus beserta dengan kami. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, yakni dari Daniel pasalnya yang ketiga 17-18. Biarlah nas renungan harian pada hari ini menjadi bekal kami supaya kami boleh melaksanakan kegiatan kami, aktivitas kami masing-masing. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nas renungan pada kita pada pagi ini terambil dari Daniel pasalnya yang ketiga ayat 17-18. Saya akan bacakan untuk kita. Beginilah isi firman Allah. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan kami tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Demikianlah sabda Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak dari kita sudah sangat akrab dengan kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam dapur perapian. Kisah ini bukan sekadar cerita anak sekolah minggu atau kisah heroik dalam Alkitab, tetapi sebuah kesaksian iman yang sangat dalam tentang kesetiaan kepada Allah di tengah tekanan yang paling ekstrim. Pada zaman Raja Nebukadnezar, dibuat sebuah patung emas yang besar dan semua orang diperintahkan untuk sujud dan menyembah patung itu. Siapapun yang menolak akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Artinya, ini bukan ancaman kecil. Ini ancaman antara hidup atau mati. Di tengah situasi seperti itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego berdiri berbeda. Mereka sebetulnya tidak ingin ikut arus. Mereka tidak mau kompromi. Mereka tidak menyesuaikan diri supaya diri mereka aman. Mereka memilih tetap setia kepada Allah Israel. Dan ketika mereka dihadapkan langsung dengan ancaman raja, mereka mengucapkan sebuah kalimat iman yang sangat kuat dalam Daniel pasal 3 ayatnya yang ke-17 sampai 18. Mereka berkata bahwa Allah sanggup melepaskan mereka dari perapian itu. Tetapi sekalipun Allah tidak melepaskan, mereka tidak akan menyembah patung itu. Saudara, ini adalah iman yang sangat dalam. Ini bukan iman yang bersyarat. Ini bukan iman yang sifatnya transaksional. Ini bukan kalau Tuhan menolong, maka saya percaya. Tetapi ini adalah iman yang berkata, Tuhan tetap Tuhan sekalipun keadaan saya tidak berubah. Ada beberapa poin yang perlu kita petik bersama dari ayat ini. Yang pertama, iman yang tidak tergantung pada hasil. Apa yang kita lihat dari Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah iman yang dewasa. Mereka tahu bahwa Allah bisa menolong, tetapi mereka juga tidak memaksa Allah harus menolong sesuai kehendak mereka. Mereka berkata, Allah sanggup melepaskan kami. Ini merupakan sebuah pengakuan iman. Tetapi mereka juga berkata, sekalipun tidak, kami tetap tidak akan menyembah berhala. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagian yang dikatakan sekalipun tidak, ini sangat penting. Karena di titik inilah banyak orang gagal dalam iman mereka. Banyak orang hanya mau percaya kalau hasilnya sesuai harapan. Kalau doa dijawab, mereka bersyukur. Tetapi kalau tidak, maka mereka akan kecewa, bahkan meninggalkan Tuhan. Padahal iman sejati bukan ditentukan oleh hasil, tetapi oleh kesetiaan kepada Allah itu sendiri. Hari-hari ini mungkin kita juga sedang berada di titik itu. Ada yang sedang bergumul dalam rumah tangga, ada yang sedang menghadapi tekanan ekonomi,
ada juga yang sedang berjuang dengan penyakit, ada yang sedang merasa bahwa masa depan mereka tidak jelas. Dan di tengah semua itu kita bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Tetapi kisah ini juga mengingatkan kita bahwa iman itu tidak selalu berarti bahwa Tuhan langsung mengubah keadaan. Tetapi iman berarti tetap setia sekalipun keadaan belum berubah. Poin yang kedua, api bukan selalu tanda kehancuran, tetapi justru menjadi tempat perjumpaan. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, menariknya dalam kisah ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego benar-benar dilemparkan ke dalam api. Artinya, Tuhan tidak selalu mencegah orang percaya masuk ke dalam api, tetapi yang luar biasa juga yang dapat kita lihat, bahwa mereka tidak sendirian di dalam api itu. Kalau kita baca di ayat selanjutnya, sebetulnya nampak Raja Nebukadnezar, dia nampak terkejut. Ia melihat bukan 3 orang, tetapi 4 orang berjalan di dalam api itu. Dan yang keempat itu tampak seperti anak dewa. Ini adalah gambaran penyertaan Allah. Tuhan tidak selalu menghentikan api, tetapi Tuhan selalu hadir di dalam api itu sendiri. Saudara-saudara, ini sangat penting untuk kita pahami bersama, untuk kita mengerti. Banyak orang berpikir bahwa ketika hidup sulit, berarti Tuhan jauh. Padahal seringkali justru di dalam kesulitan kita, Tuhan sedang paling dekat. Yesaya 43 ayatnya yang kedua menegaskan, apabila engkau melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Mari kita perhatikan ketika Tuhan tidak berkata, kalau kamu tidak masuk api, tetapi apabila kamu masuk api. Artinya api adalah bagian dari perjalanan hidup. Api tidak pernah lebih besar daripada kehadiran Tuhan. Poin yang ketiga, api membentuk kita, bukan membinasakan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, api dalam kehidupan kita bukan hanya berbicara tentang penderitaan, tetapi juga pembentukan. Emas tidak menjadi murni tanpa api. Logam juga tidak menjadi kuat tanpa proses pembakaran. Demikian juga iman kita. Ayub berkata dalam Ayub 23 ayat 10, apabila ia menguji aku akan tampil seperti emas. Artinya, Tuhan mengizinkan proses bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memurnikan. Kadang kita berpikir, Tuhan, kenapa ini terjadi dalam hidupku? Kita sering bingung, dan memang banyak karakter rohani itu tidak lahir di tempat yang nyaman, tetapi justru lahir di tempat yang sulit. Poin yang keempat, api membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, jujur saja, seringkali kita manusia lebih cepat mencari Tuhan ketika dalam kesulitan dibanding ketika kita dalam kelimpahan. Paulus mengerti akan hal ini. Dalam 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-7-9, ia pernah berbicara tentang duri dalam daging. Ia sudah 3 kali berdoa supaya itu diangkat, tetapi Tuhan menjawab, cukuplah kasihku bagimu, sebab justru dalam kelemahanku lah kuasaku menjadi sempurna. Artinya, Tuhan tidak selalu mengangkat masalah kita, tetapi Tuhan selalu memberikan dirinya kepada kita di dalam masalah itu. Dan seringkali justru di dalam api, itulah hubungan kita dengan Tuhan menjadi lebih dalam, lebih jujur, dan lebih nyata. Poin yang terakhir, api menjadi kesaksian bagi orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kukasihi, ada hal lain yang sangat penting dari kisah ini. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego tetap setia, bukan hanya mereka yang mengalami Tuhan, tetapi orang lain juga turut melihat kehadiran Tuhan. Raja Nebukadnezar sendiri dan para pejabat melihat bahwa tubuh mereka tidak terbakar, bahkan tidak ada bau api pada mereka. Ini luar biasa. Biasanya orang yang keluar dari api pasti masih meninggalkan bekas, tetapi di sini tidak ada bekas sama sekali. Artinya, perlindungan Tuhan itu sempurna, dan dari situ raja sendiri akhirnya mengakui kebesaran Allah mereka. Saudara-saudari, ini sangat penting. Hidup kita ternyata bukan hanya untuk kita sendiri. Cara kita menghadapi masalah bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Ketika orang melihat kita tetap tenang di tengah badai, tetap percaya di tengah kesulitan, tetap berharap di tengah keputusasaan, mereka bisa melihat bahwa ada Tuhan yang hidup dalam hidup kita.
Sakaria 8 ayatnya yang ke-23 berkata seperti ini, kami mau pergi menyertai kamu sebab kami mendengar bahwa Allah menyertai kamu. Pada akhirnya kalau kita perhatikan setelah semua peristiwa itu, Alkitab mencatat bahwa Raja memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada Sadrak, Mesak dan juga Abednego. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya menyertai di dalam api, tetapi juga sanggup mengangkat setelah kejadian dalam api itu. Namun kita juga harus tetap hati-hati. Promosi bukan tujuan utama dari iman kita. Tujuan utama iman kita adalah kesetiaan kepada Allah. Mereka tidak taat supaya dipromosikan. Mereka taat karena mereka mengenal Allah yang benar. Tetapi Tuhan juga tetap setia, tidak pernah melupakan kesetiaan umatnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang berada di dalam dapur perapian. Mungkin tidak terlihat secara fisik, tetapi terasa dalam hati dan pikiran. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, Tuhan tidak selalu mencegah kita masuk api, tetapi Tuhan justru selalu hadir dalam api itu, membentuk kita, memakai api menjadi kesaksian. Dan Tuhan sanggup mengubah api menjadi jalan pengangkatan. Karena itu, tetaplah berdiri teguh seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Iman kita, iman yang sejati yang kita punya harus bisa untuk kita mengatakan Tuhan harus menolong saya. Dan sekalipun tidak, saya tetap setia kepada Tuhan. Dan pada akhirnya kita juga akan melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dengan demikian, percaya saja sebagai orang yang beriman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur buat penyertaan Tuhan, lawatan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, renungan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini, kiranya boleh menjadi bekal kami masing-masing untuk menguatkan kami, menopang kami, untuk menghadapi pergumulan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, kami bawakan dalam doa ini seluruh umat-Mu, jemaat yang boleh terberkati melalui firman ini, kiranya itu boleh menjadi bekal mereka, menguatkan mereka Tuhan. Kami tidak tahu apa saja yang dialami oleh jemaat Tuhan pada saat ini, tapi kami tahu dalam perjalanan kehidupan kami selalu dipertemukan dengan kesulitan, pergumulan. Ada yang sedang menghadapi penyakit, ada yang sedang bergumul dengan keadaan ekonomi maupun hal-hal yang lainnya. Kami percaya Bapa telah menyertai kami, Bapa telah ada duluan dalam pergumulan itu, Bapa telah hadir dalam kesulitan itu, sehingga kami boleh kuat, sama dengan firman Tuhan yang menguatkan kami. Kisah iman dari Sadrak, Mesak dan Abednego menjadi kisah yang boleh menginspirasi kami, menguatkan iman kami masing-masing. Bapa yang baik, kami serahkan seluruh perjalanan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami senantiasa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan melalui Kristus Yesus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Amin.